berjudul Strategi Pemasaran Multilevel Marketing Perspektif Ekonomi Islam, studi kasus pada PT Mahkota Sukses Indonesia Cabang Kabupaten Bone. Bagian latar belakang, di mana tujuan utama suatu perusahaan didirikan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang layak, di mana dengan adanya keuntungan yang layak ini, maka dimungkinkan suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan dapat mengembangkan usahanya untuk lebih maju dan berkembang. Untuk itu, suatu perusahaan harus selalu berusaha menghasilkan barang yang berkualitas tinggi namun harganya relatif rendah, serta menentukan strategi pemasaran yang terbaik. Di Indonesia, istilah multilevel marketing sudah ada sejak awal tahun 1980-an, dan pada tahun 1984 terdapat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI yang merupakan organisasi atau wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung, termasuk juga perusahaan yang menjalankan sistem berjenjang atau multilevel marketing. Bisnis multilevel marketing di Indonesia terdapat pro dan kontra di antara para ahli ulama fikih, sehingga Majelis Ulama Indonesia juga aktif memberikan kepastian hukum terhadap perdagangan yang berbasis multilevel marketing yang berjamur di Indonesia. Secara umum, segala jenis kegiatan jual beli dalam Islam termasuk dalam kategori muamalah yang dasar hukumnya adalah mubah atau dibolehkan selagi tidak melanggar ke prinsip pokok dalam syariah Islam. PT Mahkota Sukses Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang multilevel marketing atau perusahaan berjenjang, di mana strategi pemasarannya dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu produk. Dan produk yang ditawarkan oleh PT Mahkota Sukses Indonesia adalah produk herbal untuk kecantikan dan kesehatan. PT Mahkota Sukses Indonesia berdiri pada tanggal 14 Juli 2014 yang merupakan perusahaan asli Indonesia dengan visi menjadikan PT Mahkota Sukses Indonesia sebagai perusahaan networking kelas dunia yang mampu memberikan kesuksesan bagi semua mitranya. Kemudian misinya yaitu membina mitra MSI menjadi pebisnis yang berkarakter, beretika, mandiri, dan sukses. Kemudian ada pun motonya yaitu bersama meraih sukses. PT Mahkota Sukses Indonesia cabang KPU 1 Bone sebagai pusat informasi dan tempat pendistribusian barang bagi para member MSI, serta menjadi ujung tombak bagi perusahaan dalam memasarkan produk konsumen dengan tetap mengedepankan produk yang bermutu serta pelayanan yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai strategi pemasaran dengan sistem multilevel marketing pada PT Mahkota Sukses Indonesia dengan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana sebenarnya strategi pemasaran multilevel marketing PT Mahkota Sukses Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran multilevel marketing PT Mahkota Sukses Indonesia dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang terdapat dalam strategi pemasaran multilevel marketing PT Mahkota Sukses Indonesia. Bagian tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui
strategi pemasaran multi-level marketing PT Mahkota Sukses Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran multi-level marketing PT Mahkota Sukses Indonesia dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang terdapat dalam strategi pemasaran multi-level marketing PT Mahkota Sukses Indonesia. Kemudian, manfaat penelitian ini yang pertama teoretik, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada para pelaku bisnis multi-level marketing pada khususnya dan para konsumen pada umumnya. Kemudian yang kedua praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pertimbangan dan masukan bagi PT Mahkota Sukses Indonesia cabang KPU 1 Bone dan para mitra MSI dalam melakukan bisnis multi-level marketing yang sesuai dengan ekonomi Islam. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini yaitu di Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanite Riau Barat, Kabupaten Bone. Kemudian yang kedua, variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu tentang strategi pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, objek dan subjek penelitian, di mana sumber datanya berasal dari pihak KPU 1 Bone dan para pembeli produk di tempat tersebut. Selanjutnya, bagian kajian pustaka, di mana terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya dan kajian teori, di mana dalam kajian penelitian sebelumnya yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Samsul Muarif, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul Konsep Multilevel Marketing dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irawati, mahasiswi dari STEN Pekalongan dengan judul Multilevel Marketing pada Perusahaan Kalin Indonesia, ditinjau dari Fatwa MUI. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nina Asmida, mahasiswa IAIN Kendari 2017 dengan judul Strategi Promosi Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin, mahasiswa IAIN Purwokerto 2016 yang berjudul Strategi Pemasaran Multilevel Marketing Perspektif Ekonomi Islam. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Mutiarani, mahasiswi IAIN Surakarta tahun 2017 dengan judul Bisnis Multilevel Marketing Oriflame dalam Perspektif Hukum Islam. Dari kelima penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang multilevel marketing, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada studi penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, strategi pemasaran. Yang dimaksud dengan strategi pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar, yang ditujukan untuk memenuhi atau mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa karakteristik pemasaran dalam berdasarkan syariah. Yang pertama, Rabayani, yang kedua, Ahlakiyah, yang ketiga, Al-Wakiyah, dan yang keempat, Al-Insaniyah. Adapun langkah-langkah strategi pemasaran, yang pertama, teliti situasi marketing saat ini. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga, analisis peluang dan arahan untuk mencapai peluang. Yang keempat, desain pemasaran. Yang kedua, multilevel marketing. Yang dimaksud dengan multilevel marketing atau yang disingkat dengan MLM adalah sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan mempromosikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Adapun persyaratan dalam multilevel marketing, diantaranya yang pertama,
Produk yang ditawarkan bersifat khas. Yang kedua, bersifat fluktuatif. Yang ketiga, kebal terhadap fluktuasi ekonomi. Yang keempat, mempunyai diferensi yang mencolok. Yang kelima, kualitas produk terjamin. Dan yang keenam, harga relatif terjangkau. Dan yang terakhir, konsisten. Yang ketiga, ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Dalam hal ini membahas tentang usaha multi level marketing dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya bagian kerangka pikir. Berdasarkan dari gambar tersebut, kerangka pikir yang digunakan berawal dari masyarakat di Jalan MT Haryono, lebih tepatnya pada KPO 1 Bone, yang merupakan tempat pendistribusian dan penjualan produk MSI. Dalam pemasaran dan pendistribusian inilah yang akan dikaji oleh peneliti dalam hal strategi pemasaran multi level marketing perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Artinya, data-data yang digunakan sebagai rujukan adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu PT Mahkota Sukses Indonesia, cabang KPO 1 Bone. Kemudian, pendekatan penelitian. Dilihat dari aspek penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya nomor 2, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di cabang KPO 1 Bone, Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanete, Riau Barat, Kabupaten Bone. Kemudian waktu penelitiannya yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei 2020 sampai 30 Mei 2020. Selanjutnya yang ketiga, data dan sumber data. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa mitra MSI. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di lokasi penelitian. Kemudian, data sekunder. Data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian, dan buku-buku yang mendukung tema penelitian. Dalam hal ini, data tulisan seperti laporan penjualan atau yang lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Yang keempat, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah PT Mahkota Sukses Indonesia, cabang KPO 1 Bone. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang terakhir nomor 6, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi aktual yang terjadi sesuai dengan di lapangan. Selain itu, data dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Selanjutnya dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan.